Prabowo unggul, Ganjar menurun, dan potensi Anies menang. Survei terbaru yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny Jaya menemukan elektabilitas bakal calon presiden, Capres, Prabowo Subianto selama Mei mampu mengungguli dua kandidat bakal Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam simulasi 3 Capres, Prabowo menjadi yang pertama berpotensi lolos ke putaran kedua. Dalam survei LSI Denny Jaya, elektabilitas Prabowo selama Mei mencapai 33,9%, disusul Ganjar 31,9% dan Anies 20,8%. Sisanya, ada 13,4% yang belum menentukan pilihan. Hal itu membuat potensi putaran kedua terjadi. Survei dilakukan pada 3 hingga 14 Mei secara tatap muka terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei ini sebesar 2,9%. Peneliti LSI Denny Jaya, Aji Alfarabi, mengatakan, setidaknya ada 4 alasan Prabowo mampu mengungguli Ganjar dan Anies. Pertama, mayoritas pemilih ingin sosok capres berkarakter pemimpin yang kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi. Kedua, limpahan suara yang turun dari Ganjar. Menurut dia, dukungan terhadap Ganjar sebagai capres mengalami tren penurunan pada Mei 2023 dan limpahan suara itu banyak berpindah ke Prabowo karena positioning dan karakter. Foto. Dilihat lebih nasionalis dibanding Pak Anies sehingga ketika pemilih lari dari Pak Ganjar cenderung lari ke Pak Prabowo yang dilihat karakter nasionalisnya lebih kuat dari Pak Anies, kata Aji dalam paparannya, Jumat, 19 Mei 2023. Ketiga, lanjut dia, pengalaman Prabowo di pemerintahan. Sektor ini sebelumnya dirasa jadi kelemahan Prabowo ketika menghadapi Joko Widodo pada Pilpres 2014 maupun 2019. Posisi Menteri Pertahanan dinilai memperkuat citra Prabowo. Di 2019 dan 2014, Prabowo dikenal sebagai tokoh outsider di luar pemerintahan. Saat ini, Prabowo dikenal sebagai tokoh insider, tokoh di dalam pemerintahan yang ingin maju kembali, ujar Aji. Keempat, Prabowo dilihat sebagai tokoh sentral yang banyak diterima spektrum politik. Saat ini, Aji melihat Prabowo memiliki kecenderungan bergerak ke tengah dan dibangun sebagai sosok yang diterima semua. Di sisi lain, elektabilitas Capres PDIP Ganjar Pranowo turun. Ini merupakan kali pertama tingkat keterpilihan Gubernur Jawa Tengah itu merosot dalam setahun terakhir. Aji menjelaskan, berdasarkan hasil survei LSI Denny Jaya pada Mei 2022, elektabilitas Ganjar berada di angka 27,9%. Setelah itu, elektabilitas Ganjar terus naik hingga mencapai puncaknya pada Januari 2023 dengan raihan elektabilitas 37,8%. Setelah mencapai puncak, lanjut dia, elektabilitas Ganjar menurun. Dalam survei terbaru LSI Denny Jaya pada 3 hingga 14 Mei 2023, didapati elektabilitas Ganjar sebesar 31,9%. Aji mengatakan, ada 3 penyebab elektabilitas Ganjar merosot. Pertama, efek negatif batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebab, publik menilai pernyataan Ganjar menolak keikutsertaan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 merupakan salah satu penyebab Indonesia batal jadi tuan rumah. Kedua, publik mempersepsikan Ganjar bukan tipe pemimpin yang kuat. Status Ganjar yang dideklarasikan dan dibincangkan publik sebagai petugas partai, ternyata melemahkan persepsi personal Ganjar. Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena harus berkonsultasi atau direstui dulu setiap keputusannya oleh ketum partainya, kata Aji. Ketiga, publik menganggap Ganjar sebagai gubernur yang gagal menangani isu kemiskinan di Jawa Tengah. Padahal, publik menganggap bahwa persoalan kemiskinan itu merupakan isu prioritas. Menurut Aji, data memang menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa. Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 10,98%. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu lebih rendah daripada rata-rata angka kemiskinan nasional tahun 2022 sebesar 9,57%. Foto. Sedangkan, untuk Anies Baswedan, elektabilitasnya cenderung stagnan. Namun, kata Aji, kompetitornya perlu tetap harus waspada. Sebab, sejarah Pilgub DKI 2017 bisa jadi pembelajaran penting.
Saat itu, elektabilitas Anies tertinggal dalam beberapa survei hingga beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Namun, Anies justru masuk putaran kedua dan mampu mengalahkan pejabat Ahok Jarot saat itu. Aji mengatakan, Anies sebagai capres selayaknya mesin yang lambat panas. Dalam 1 tahun terakhir, misalnya, elektabilitas Anies memang cenderung tidak berubah dari angka 20%. Pada Mei 2022, elektabilitas Anies di angka 21,4%, September 2022 sebesar 21,8%, Januari 2023 sebesar 22,1%, dan 20,8% pada Mei 2023. Walau sudah deklarasi dari Nasdem disusul Demokrat dan PKS, tidak banyak mengubah elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Meski begitu, ia menekankan, masih ada waktu 9 bulan ke depan. Apalagi, Aji mengingatkan sejarah Pilkada DKI 2017 saat Anies Sandi maju melawan Ahok Jarot dan Ahaye Silvi dengan kasus yang hampir sama. 9 bulan sebelum Pilkada Pak Anies selalu di posisi ketiga di bawah Ahaye dan Ahok, kata Aji. Foto. Berkaca dari sejarah itu, ia menuturkan, Anies sebagai underdog masih sangat berpotensi lolos ke putaran kedua Pilpres 2024 mendatang. Sebab, sejarah mencatat Anies akhirnya mampu keluar sebagai pemenang di DKI. Sayangnya, saat ini elektabilitas Anies dicatatkan LSI Denny Ja masih stagnan. Bahkan, jika dilihat dukungan capres di kantong-kantong pemilih besar, sebagian besar dimenangkan Prabowo maupun Ganjar. Kelompok agama, misalnya, Prabowo unggul di pemilih Islam dan Ganjar unggul di pemilih non-Islam. Kondisi serupa dari kelompok geografis, Prabowo unggul di pemilih perdesaan dan Ganjar unggul di pemilih perkotaan. Dari kelompok usia, lanjut Aji, Prabowo unggul di pemilih muda dan Ganjar unggul di pemilih lansia. Dari kelompok pendapatan, Prabowo dan Ganjar bersaing di pemilih wong cilik, lalu Prabowo dan Anies bersaing di pemilih mapan. Barulah pada kelompok pendidikan, Anies unggul dari pemilih D3 ke atas, sedangkan Prabowo unggul di pemilih tamatan SD ke bawah. Terakhir, gender, Prabowo unggul di pemilih laki-laki, Ganjar unggul di pemilih perempuan. Kasus Plate. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Andriadi Ahmad, menilai konsekuensi yang dihadapi Partai Nasdem setelah berbeda pilihan politik dengan pemerintahan justru makin meneguhkan partai besutan Surya Paloh itu untuk mendukung Anies Baswedan. Andriadi mengatakan, sulit melepaskan bayang-bayang realitas politik panasnya hubungan antara Megawati Soekarno Putri, Joko Widodo, dan Surya Paloh dalam penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Menurut hemat saya, justru adanya ujian berat tersebut semakin mengokohkan dan menyulitkan Partai Nasdem ke depan dalam memuluskan dan mengantarkan Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024, ujar Andriadi. Apalagi, kata Andriadi, Partai Demokrat dan PKS menyatakan masih tetap solid berada dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, KPP, untuk mengusung Anies. Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Center, Polkom SRC, ini menilai relasi antara Anies Baswedan dan Partai Nasdem makin membaik. Namun, kedekatan tersebut harus dibayar dengan harga yang mahal, yaitu renggangnya hubungan antara PDIP, Megawati, dan Partai Nasdem, Surya Paloh. Foto. Nasdem juga sudah mengikhlaskan jika semua kadernya di kabinet di-reshuffle, akan tetapi pantang mundur diri. Itu terlihat dari pernyataan Surya Paloh dalam berbagai kesempatan. Kita lihat saja beberapa bulan ke depan jelang pendaftaran Capres-Cawapres 2024, dinamika politik akan semakin dinamis dan memanas, ujar dia.